Ini pertama kali onsite? Enggak sih. Oh enggak, iya. Oke, kita bersyukur ya kita bisa ibadah onsite lagi dan kita kali ini merayakan Christmas secara onsite. Setelah kayaknya tahun lalu mungkin kita Christmasnya agak-agak garing-garing gimana gitu ya di rumah masing-masing gitu ya. Saya juga ngerasain gitu, tapi kita bersyukur karena tahun ini kita bisa bareng-bareng lagi. Boleh dilihat wajah kiri kanannya, itu bukan wajah virtual ya, itu wajah yang sesungguhnya. Tapi buat teman-teman yang sudah mengikuti dari online juga nggak apa-apa, tapi kita mengundang dan mendorong untuk kalau ada onsite datanglah gitu ya. Karena bagaimanapun yang real itu lebih enak daripada yang virtual gitu ya. Coba kalau ada makanan virtual sama makanan real lebih enak yang real kan? Ya. Bakmi virtual sama bakmi beneran kan enak bakmi beneran. Tapi waktu kita menyembah Tuhan teman-teman saya merasakan sore hari ini Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa buat kita semua. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ada sebuah pesan yang khusus di hati saya. Ada beberapa di antara kita yang sore hari ini mungkin sudah memutuskan untuk tidak terlalu, engkau sudah lama sekali nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah lama sekali nggak merasakan sentuhan hadirat Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan ingin sekali lagi menyatakan dirinya, pribadinya kepada kita. Beberapa di antara kita memutuskan untuk ingin berhenti dari kekristenan dalam artian masih ke gereja, masih ibadah, tapi saya nggak mau terlalu sampai gimana-gimana ya, nggak mau sampai terlalu serius banget, udah lelah gitu ya, lelah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, enakan jadi orang Kristen yang ya kadang sungguh-sungguh, kadang enggak gitu ya, nggak ada beban gitu ya, tapi kalau sungguh-sungguh tuh aduh, banyak tuntutan, banyak ini, kadang-kadang kita merasa lelah. Tapi sebenarnya yang bikin lelah itu bukan kekristenannya. Yang bikin lelah itu karena kita jarang berjumpa dengan kasih Tuhan setiap hari dan itu melelahkan kita. Itu sebabnya Tuhan pengen menjumpai kita dan khusus sore hari ini dia ingin menjumpai kita bukan sebagai sosok yang mengerikan, tapi sebagai sosok Bapa yang baik. Waktu dosa masuk, teman-teman, waktu dosa masuk, yang dibawa oleh dosa ke dalam dunia ini, salah satunya adalah ketegangan dengan sosok yang namanya Bapa. Makanya waktu Adam dan Hawa pertama kali bikin dosa, mereka langsung takut dengan Allah Bapa. Padahal Allah Bapa nggak ngelakuin apa-apa, baik sekali menyediakan segala sesuatu, surga sempurna. Eden waktu itu sangat sempurna, semua kebutuhan Adam dan Hawa ada semua. Tuhan Allah Bapa tidak pernah marah pada waktu itu, nggak ada apa-apa yang seharusnya bisa menakutkan. Tapi dosa masuk dan yang dibawa oleh dosa adalah ketegangan hubungan dengan sosok yang namanya Bapa. Dan sejak hari itu di dunia ini, di dunia yang kita hidupi ini, sosok yang namanya Bapa itu jadi sesuatu yang kayak gimana gitu ya. Enggak semua Bapa memang di dunia ini membawa ketegangan ke rumah kita gitu ya. Tapi saya jumpai cukup dan bahkan bukan hanya cukup, sangat banyak sosok-sosok Bapa yang memang kehadirannya aja menegangkan gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain aja kita udah tegang gitu ya. Atau ngobrol sama yang namanya papa, ngobrol yang namanya ayah, ngobrol dengan yang namanya bapak itu kayak mending nggak usah lah ya, ngobrol seperlunya aja. Saya termasuk yang ngalamin karena papa saya itu sangat keras sekali. Ya, dan belakangan saya baru tahu kalau papa saya itu punya banyak problem emosional, bahkan levelnya itu sudah sampai kepada beberapa disorder mental. Saya baru tahunya setelah ya saya usianya udah sangat dewasa gitu ya, dan papa saya udah nggak ada. Jadi saya baru tahu gitu. Tapi waktu saya masih kecil saya nggak tahu ini kenapa orang. Ya, kami lagi makan satu meja semua lagi ketawa-ketawa, nggak ada hal-hal yang apapun yang bisa menjadi isu untuk menimbulkan masalah malam itu karena lagi makan malam dan kita lagi ketawa-ketawa cerita-cerita. Lalu kakak saya bisa ngomong satu kalimat yang papa saya itu nggak berkenan gitu ya. Papa saya itu bisa kayak dari ekstrim kiri menjadi ekstrim kanan, tiba-tiba langsung marah, dia ambil rice cooker di sebelahnya dan siap dilempar ke kakak saya, tapi untung itu masih nyolok kabelnya. Jadi waktu mau dilempar, nyantol sebentar, lalu kakak saya langsung lari minggat keluar dari rumah. Itu dia nginep di rumah om saya, semalaman dia nggak pulang. Saya menyaksikan pemandangan itu dari saya usia kecil, ya sampai saya mulai bisa paham ini apaan, gitu ya, sampai usia around 25 sampai 27 tahun. Jadi kalau ditanya ketegangan dengan papa, tegang banget kalau saya mah. Ya, kalau ditanya Kak Iwan, obrolan terdalam dengan papa itu seperti apa?
Nih saya kasih tahu, obrolan hati ke hati paling dalam yang pernah terjadi antara saya dan papa saya selama kurang lebih 27 tahun. Jadi 27 tahun saya ketemu dengan papa saya, setelah itu udah nggak pernah connect lagi, lalu kemudian dapat berita kabar dia sudah meninggal. Ya. Terlalu panjang kalau saya ceritakan, kenapa kok nggak connect lagi dan lain-lain. Nanti khusus undang saya aja satu sesi ngomongin itu ya. Intinya 27 tahun itu, hati ke hati ngobrol terdalam itu di meja makan, papa saya nanya gini, gimana kuliah? Baik. Udah. Itu obrolan terdalam saya hati ke hati dengan papa saya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau waktu Tuhan Yesus mengajarkan doanya Bapa kami yang ada di surga, kenapa kata di surga itu penting? Karena Yesus pengen tahu bahwa Bapakmu di surga itu beda banget sama Bapak yang kau lihat di rumahmu. Dan Natal, kenapa Natal itu keren banget? Karena Natal adalah inisiatif dari Bapa di surga untuk menyelesaikan ketegangan itu. Bahwa manusia takut-takut datang ke Allah Bapa, ya nanti kalau aku bawa persembahan kurang banyak nanti pulang disambar petir nggak ya kira-kira ya. Aduh hari ini aku nyanyinya kurang semangat nih, wah pulang-pulang kena covid nih, wah kena covid terus kamu sih tadi nyanyiin penyembahan kurang sungguh-sungguh, ya makanya virus covid ya masuk dalam hidup, takut banget mau ketemu Bapak itu ya. Kita kayak aduh ngerasa nggak layak, ngerasa gimana dan sebagainya. Tuhan tahu, Allah Bapa tahu ketegangan itu dan dia ingin mengakhirinya. Lama banget Kak mengakhirinya ya, Tuhan Yesus nggak segera datang. Nah makanya kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya nggak akan lama-lama, saya pengen ajak teman-teman untuk sekali lagi kita menyembah Tuhan. Karena saya rasakan Tuhan ingin menjumpai kita dalam bentuk, dalam pribadi sebagai Bapak sore hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 saya boleh dikasih timer enggak ya? Supaya saya enggak kebablasan. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Gini loh caranya Tuhan Bapa itu mengasihi kita, kurang lebih kalimatnya kayak gitu ya. Kok kita bisa tahu kalau Allah Bapa mengasihi kita? Ini loh buktinya, nah ini maksudnya ya. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi cara Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa dia terlalu begitu sangat sayang kepada kita adalah dengan dia mengutus Yesus sebagai korban untuk menembus dosa kita supaya tidak ada lagi ketegangan antara kita dengan Allah Bapa. Nah tapi ada satu ayat yang waktu saya baca ini ayat kayak kalau bahasa anak zaman sekarang ya mind blowing gitu ya. Sebenarnya saya agak kurang suka mind blowing karena begitu otak kita meledak mati kita. Mind blowing do you mati gitu ya. Jadi jangan sering-sering ya kena mind blowing ya. Nanti bisa something wrong gitu. Nah 1 Petrus, which is waktu saya baca ini, wow saya kayak tertegun, saya kayak kagum dan kaget. Padahal saya berkali-kali pernah membaca ayat ini, tapi satu kali 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan ayat 20 ini penting banget, tolong yang tidur dibangunin, ini penting banget. Ya, ini ayat sangat harus kita pahami banget. Ayat 20, iya ini siapa? Yesus telah dipilih untuk jadi korban penebusan dosa sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi artinya apa? Yesus itu disiapkan untuk mengakhiri ketegangan dengan Allah Bapa, untuk menjadi korban penebusan dosa, itu sebelum dunia diciptakan. Bingung gak sih kita? Wah Kak, kalau ini bukan mind blowing lagi, ini udah error. Kok bisa gitu? Berarti Tuhan udah tahu dong, kalau nanti Adam dan Hawa bikin dosa dong. Kalau Tuhan udah tahu, kenapa dibiarin aja? Tuhan jahat deh. Udah tahu dibiarin aja, terus habis itu pura-pura menyediakan solusi. Ini kayak sales atau marketing yang penuh intrik gitu ya. Kayaknya sengaja terus nanti ada skenario dan sebagainya bla bla bla. Enggak gitu cara pikirnya. Makanya jangan sering nonton
telenovela. Kita jadi berprasangka buruk. Nih teman-teman, Allah Bapa begitu menginginkan kita sebagai manusia, sehingga waktu dia ciptakan manusia, diciptakan dengan kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk memilih. Karena kalau kita manusia diciptakan tanpa kehendak bebas, kita bukan manusia, kita namanya robot. Dan Tuhan tidak pernah mau punya hubungan dengan yang namanya robot. Kenapa? Karena robot udah bisa ditebak. Mau menikah dengan robot enggak? Setiap jam 6 pagi dia akan bangun dan bilang, sayang I love you, sayang I love you. Dia nggak akan mungkin selingkuh karena udah diprogram nggak bisa selingkuh. Dan dia nggak mungkin ngomong gini, I hate you, I hate you, I hate you. Nggak mungkin, pasti langsung dijual robot itu. Enggak, dia udah diprogram, tiap jam 6 pagi dia akan bangun dan dia akan ada di hadapanmu, Pa, I love you. Tiap jam 6 pagi sampai kekekalan. Asik nggak? Punya pasangan nggak bisa selingkuh, selalu bilang I love you, diperintah apa nurut, nggak ada pemberontakan, nggak ada dia bisa tiba-tiba punya pikiran sendiri, gue selingkuh, kayaknya pasangan gue kurang keren, gue cari yang lain dan sebagainya. Nggak ada pemikiran itu. Kita sudah bisa menebak sampai kekekalan dia akan terus sayang sama saya. Mau nggak menikah sama robot kayak gitu? Mungkin awal-awal mau, seneng, ya dia setia apa segala macam. Tapi tahun ke-1, tahun kedua, nanti setelah 5 tahun, jam 6 pagi, kita bangun duluan dan kita bilang, gua tahu lu mau ngomong I love you kan? Udah tahu gua, udah gak usah ngomong, bosen. Itu namanya robot. Tuhan gak mau berinteraksi dengan robot, maka dia bikin manusia punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas mengandung resiko. Resikonya apa? Manusia juga bisa tolak Tuhan. Tapi saya beritahu, yang namanya cinta itu bukan cinta kalau tidak punya pilihan. Tuh kan mind blowing kan? Duar, apa itu maksudnya? Yang namanya cinta hanya akan benar-benar menjadi cinta kalau orang itu punya pilihan untuk tidak mencintai. Makanya kenapa waktu lu nembak gebetan lu seneng banget, kenapa? Waktu dia jawab, iya aku mau menjadi pacarmu. Itu bukan mind blowing, body blowing, duar meledak semua badannya. Kenapa? Karena lu tahu dia punya pilihan untuk say no, tapi dia say yes hari itu. Makanya lu bersuka cita. Itu namanya cinta yang sejati. Nah makanya manusia diberikan kehendak bebas. Supaya apa? Supaya terjadi cinta sejati antara Bapa dan manusia. Dia nggak mau ciptakan robot, tapi ada resiko di situ. Yaitu manusia akan bisa berbuat dosa dan menolak Tuhan. Tuhan kok beresiko banget ciptain manusia. Kalau saya jadi malaikat, saya akan bisikin Tuhan dan bilang gini, jangan Tuhan. Jangan, nanti manusia akan lawan kamu. Duh, nanti Tuhan kecewa deh. Ya, nanti Tuhan sakit hati deh. Udah nggak usah, kami malaikat-malaikat sudah lebih dari cukup di surga. Dan memang sebenarnya lebih dari cukup loh saudara. Engkau pikir bisa nyanyianmu hari ini mengalahkan nyanyian malaikat? Kayaknya enggak. Siapa yang pelayanan di sini paling rajin? Pintu belum dibuka, dia udah berdiri di depan. Ya, padahal yang pegang kunci bukan dia juga. Tapi dia rajin banget. Setelah semua pulang acara Natalan ini, ada satu orang yang ngelapin kursi, sedot karpet. Rajin banget, tapi engkau pikir itu mengalahkan kerajinan malaikat? Surga sudah lebih dari cukup tanpa kita. Tapi dia tetap pengen ada kita. Bukan karena kita bisa bantu bersih-bersih surga. Bukan karena suaramu akan menghias surga. Enggak, tapi karena kehadiranmu delightful, menyenangkan bagi Tuhan. Lu gak usah ngapa-ngapain. Ini saya kasih tahu kenapa Tuhan itu gila banget cinta sama kita. Kalau pacarmu masih butuh lu harus ngapa-ngapain, bener kan? Coba lu pacaran sama satu orang, lu duduk diem di depan dia gak ngapa-ngapain, diem aja selama 30 tahun, diem aja. Pacarmu akan nanya, 30 tahun udah bukan pacar lagi kali ya, udah menikah. Pasanganmu akan nanya, lu termasuk jenis tumbuh-tumbuhan ya? Diam. Cuman jenggotnya yang nambah. Gitu kan. Tapi Tuhan gak butuh lu ngapa-ngapain. Lu nongol aja, hadir aja. Sefanya 3 ayat 17 dikatakan Tuhan Allah bersorak-sorai karena engkau. Gila. Lu gak ngapa-ngapain. Jangan kau pikir kau harus seperti WL. Nyanyi lompat-lompat Tuhan baru bersorak-sorai. Enggak. Lu duduk di ruangan ini, lu nongol aja.
Tuhan lihat wajahmu, dia udah bersorak-sorai, yeay dia datang, keren banget, seneng banget. Itu Tuhan kita, itu Bapakmu yang di surga kayak gitu tuh. Tapi ada resiko, manusia bisa ngelawan dan bikin dosa. Maka, ini yang bikin saya merinding. Maka, bahkan sebelum manusia tercipta, Allah Bapa ngomong sama Tuhan Yesus begini, Yesus anakku yang tunggal. Kalau nanti misalnya, ini kita ngomong worst case saja ya. Misalnya nanti manusia bikin dosa ngelawan kita gitu ya. Mau enggak Yesus? Kamu turun ke dunia, disalib, dihina, dicaci maki, dicambuki, diludahi, dikhianati, ditinggalkan semua orang demi menebus manusia. Kalau lu jadi Yesus, jawabanmu apa? Jadi kalau engkau tahu konsep ini, kebenaran ini, lu akan merayakan Natal itu enggak main-main, men. Karena Natal artinya waktu Yesus disuguhkan kasus itu, dia jawab gini, siap. Ini worst case skenario loh ya. Kalau manusia gini, engkau akan turun ke dunia, menebus dia dengan cara yang paling menderita. Dan Yesus bilang, siap, aku mau. Dan kita akan bertanya, kok mau Yesus? Kenapa lu mau? Cinta kadang-kadang gak bisa dijelaskan saudara, benar gak? Kok lu mau sama dia? Gak tahu, gue sayang aja sama dia. Kalau cinta bisa dijelaskan, mungkin itu bisnis kali ya. Kenapa lu mau sama dia? Iya duitnya banyak, gimana sih lu? Dia ganteng, dia gini. Mungkin itu bisnis. Tapi kadang-kadang kita gak ngerti kenapa aku cuma mengasihi dia aja, aku sayang sama dia. Itu Tuhanmu, itu Bapakmu yang di surga, men. Jadi waktu tadi nyanyi lagu ini, kenapa saya tuh selalu merinding nyanyi lagu ini? He didn't want heaven without us. Dia gak mau surga gak ada kita. So Jesus brought down. Dia tahu kita gak akan bisa menuju ke sana karena dosa menghalangi kita. Bukan karena Allah dihalangi oleh dosa. Tapi kita yang dihalangi oleh dosa. Kita gak bisa. Tuhan tahu tapi dia memutuskan untuk turun menjemput kita. Itu Bapakmu yang di surga. Makanya kenapa Natal itu begitu menyenangkan buat kita, tapi sebenarnya begitu menyesakkan buat surga. Karena surga diizinkan untuk sekian waktu kehilangan the darling of heaven. Kesayangan surga, anak yang tunggal, anak domba Allah. Diizinkan terlepas untuk beberapa saat dari surga. Dipinjamkan ke bumi untuk kita semua. Supaya kita punya kesempatan untuk kembali lagi ke surga. Berjumpa dengan Allah Bapa yang menginginkan kita sejak bahkan engkau belum ada. Bapakmu mungkin gak menginginkan engkau di rumahmu. Tapi Allah Bapa menginginkan engkau bahkan sejak sebelum engkau ada. Kalau engkau merasa saya lahirnya itu MBA loh kak. Saya tuh gak diinginkan. Tapi kalau engkau lahir, walaupun judulnya kecelakaan, itu kan versi manusia kecelakaan. Tapi kalau engkau diizinkan lahir, artinya Tuhan pengen engkau ada. Dia pengen ketemu wajahmu, bertatap muka dengan engkau. One day nanti di surga, dia akan welcome engkau dengan pelukan. Welcome home. Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Ketegangan dengan Bapa di surga dibuang total. Kalau hari-hari ini di rumahmu, engkau pulang dari sini, hawa tegang di rumahmu datang. Doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Maleaki mengatakan, Maleaki 4 ayat 6. Yuk kita baca sebagai penutup. Pemain keyboard boleh maju ke depan. WL bantu saya nyanyi lagu yang tadi ya nanti ya, sama teman-teman yang lain. Maleaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saya nggak tahu kenapa teman-teman Sparkling dapetin tema ini untuk Natal tahun ini. Tapi saya rasa Tuhan ingin berbicara kepada kita begini.
Bapa menjumpai kita supaya hatimu dipuaskan oleh kasih. Sehingga ketika engkau ketemu dengan Bapamu yang di rumah dan engkau merasakan ketegangan, engkau menjadi orang yang seperti Kristus. Meredakan ketegangan itu kenapa? Karena engkau mulai bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitarmu, terutama keluargamu. Saya nggak tahu seperti apa bapakmu hari ini. Kalau saya diizinkan punya kesempatan menjumpai papa saya hari ini, saya akan datangi dia dan saya akan peluk dia. Tapi saya tidak punya kesempatan itu karena dia sudah nggak ada. Bahkan dia nggak adanya aja saya nggak tahu. Saya cuma dikabarin via SMS waktu itu. Dan saya bahkan tidak bisa hadir di pemakamannya. Karena ada cerita yang panjang sekali, kapan-kapan undang saya khusus ya, satu sesi tentang papa saya ya. Nanti saya ceritain panjang sekali, udah kayak sinetron tersanjung. 7 season. Tapi beneran panjang sekali. Tapi kalau saya punya kesempatan, saya akan datang dan saya akan peluk dia, walaupun dia mungkin akan tolak saya lagi. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena Bapak saya yang di surga lakukan itu sama saya. Waktu saya jatuh, saya ingat banget satu peristiwa. Satu kali saya datang ke gereja lagi nggak pelayanan, saya lagi nyembah kayak tadi ya. Saya lagi galau banget karena saya lagi punya masalah yang berat banget. Hari-hari itu saya lagi nggak deket sama Tuhan, saya lagi jauh dari Tuhan dan saya ngerasa masalah saya lagi pelik banget. Dan saya kayak ada sebuah keraguan-raguan sama Tuhan juga. Lalu di tengah penyembahan, waktu lagu nyanyi, tim worship nyanyi, terus kemudian saya kayak, aduh lelah banget. Terus tiba-tiba suara berbisik di hati saya. Dia panggil nama saya, Iwan. Duh, saya itu kalau Tuhan udah panggil nama saya, itu saya langsung gitu. Kenapa? Karena teman-teman saya sekolah nggak panggil nama saya, panggilnya nama papa saya. Ngerasain nggak sih? Tapi di Mazmur dikatakan dia memanggilmu dengan namamu. Dia nggak panggil kamu dengan, hei gembrot, hei kurus, hei ini. Saya punya teman kuliah panggilannya bokep. Hei bokep, nah, memang wajahnya mesum sih. Tapi dia nggak pernah lakukan itu, Tuhan nggak pernah lakukan itu sama kita. Jadi waktu dia panggil nama saya tahu banget deh suaranya, beda sama kayak teman manggil, istri manggil, siapa manggil. Begitu di hati dia panggil saya Iwan, itu saya langsung Dan dia cuma ngomong satu kalimat, dia ngomong gini, aku ini bapakmu. Saya nangis sudah, sejadi-jadinya. Dia nggak ngomong yang lain. Tuhan itu jarang ngomong panjang lebar kayak curhat gitu, jarang. Dia kalau ngomong sama kita nggak gini, Man, lu tahu nggak kemarin itu ya, itu badminton kita kalah final tuh gara-gara gini-gini, panjang banget gitu ya, jarang. Dia kadang-kadang tuh kalau ngomong satu kalimat, dua kalimat, satu kata, dua kata, tapi itu kayak langsung gitu. Hari itu dia cuman gini, Wan, aku ini bapakmu. Tiba-tiba itu semua kelelahan, kepelikan, galau apa, itu kayak saya berjumpa dengan dia muka dengan muka. Sebentar saya pengen ajak kita nyanyi bentar aja. Kenapa sih orang Kristen nyanyi? Apakah kita ini kurang bahagia gitu? Jadi kita harus karaokean nyanyi bareng supaya happy gitu. Nih gue kasih tahu. Di dalam nyanyian itu terjadi pertukaran perasaan. Worship itu adalah ketika hati sama hati saling bertukar, itu worship. Makanya BTS dan lain-lain, itu pemujaan terhadap BTS. Kenapa? Karena hati para fans bertukar perasaan dengan para idolanya. Makanya ARMY itu bisa keluarin duit pribadi buat bayarin iklan buat BTS-nya. Bahkan itu ARMY bisa beli 200 album, dia beli pakai duit sendiri, supaya BTS tetap nomor 1 terus, pakai duit pribadi. Itu bukan lagi pertukaran perasaan, itu hidupnya udah bertukar tuh sama BTS. Kalau kamu pengen tahu bapakmu itu kayak apa, kasihnya kepada kita. Kenapa kadang-kadang kita perlu larut di dalam worship? Karena waktu hatimu bertukar dengan hati bapakmu yang di surga. Saya susah jelasinnya gimana, tapi engkau akan mengerti. Nanti engkau akan mengerti, ini Tuhan. Ini Tuhan yang sayang sama gua. Waktu gua jatuh, waktu gua lari, waktu gua tinggalkan Tuhan, waktu gua lakukan hal yang paling nasty, yang paling menjijikkan di muka bumi ini. Gak ada orang yang tahu, PKS saya gak tahu, saya masih pelayanan. Tapi Bapakmu menunggu di pintu gerbang, tangannya terbuka dan bilang, come home my son, come home my daughter. Waktu engkau nyembah Tuhan,
izinkan Engkau mengalami pertukaran hati. Jadi jangan nyanyi kayak orang biasa nyanyi. Nyanyilah dengan jujur. Nyanyilah dengan apa adanya. Bawa hidupmu dan izinkan kasih Bapa itu menjamah kita, mengubah kita sore hari ini. Ya, kita datang di hadapan Tuhan ya teman-teman. Come on. Izinkan Natal tahun ini membawa sesuatu yang berbeda buat hatimu. Izinkan hatimu melihat hati Tuhan, melihat Bapa, hati Bapa yang di surga. Jumpai kami sore hari ini di tempat ini, di ruangan ini Tuhan. Bahkan teman-teman yang ikut secara online, jumpai mereka di ruangan mereka masing-masing sore hari ini. Come on Holy Spirit, bergerak di tengah kami. Izinkan kami melihat, izinkan kami berjumpa dengan Bapa yang mengasihi kami. Bawa
milik yang paling berharga yang Kau miliki di surga, yaitu Kristus anakmu yang tunggal. Itu pun Kau tidak sayang-sayangkan demi kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami, akan dunia ini, sehingga Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Kalau kami pulang dari tempat ini nanti, kami berjumpa dengan Bapa kami yang di rumah. Kami berdoa untuk Bapa kami, seperti apapun. Entah mungkin di antara kami ada yang punya Papa yang baik, di antara kami ada punya Papa yang cuek, ada punya Papa yang keras, bahkan di antara kami mungkin sudah tidak memiliki lagi figur Papa di dunia ini. Tapi aku berdoa supaya siapapun di antara kami yang hadir pada sore hari ini, kasih Bapa menjamah hati kami pada sore hari ini, memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, memampukan kami untuk melihat orang-orang yang di sekitar kami sebagai orang-orang yang juga Engkau kasihi Tuhan. Izinkan kasih yang menjamah hati kami sore hari ini mengalir keluar dari hati kami sejak sore hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan yang satu ini.